Hai, selamat datang kembali di channel Belajarpedia yang berubah menjadi channel belajar mudah. Kali ini bareng Miss Vedia kita akan bahas mengenai bangun datar. Nah, materi ini adalah materi untuk semua level yang bisa dipelajari, tapi khusus yang disampaikan hari ini itu untuk kelas 4. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Ingat, channel Belajarpedia berubah menjadi channel belajar mudah. Yuk kita langsung masuk saja. Apa sih itu bangun datar? Pernahkah kamu memperhatikan bentuk benda di sekitarmu? Misalnya saat menonton TV, kamu melihat TV-nya. Bentuknya apa ya? Wow, bentuknya adalah persegi panjang. Guys, kita mengenal segi banyak terlebih dahulu sebelum masuk ke bangun datar. Nah, segi banyak awal mulanya kamu harus tahu juga tentang kurva. Apa sih itu kurva? Kurva merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar dan dapat berupa garis, baik itu lurus maupun garis lengkung. Adapun macam-macam kurva itu terdiri dari kurva terbuka, kurva tertutup, dan kurva tertutup tidak sederhana. Bagaimana membedakannya? Yuk kita simak dulu contoh-contoh dari macam-macam kurva yang disajikan pada layar. Mulai dari bagian atas, di situ ada kurva berbentuk segitiga, sedangkan di samping kanannya ada kurva segitiga tetapi dia tidak sempurna, garisnya terputus nih. Kemudian bagian bawah kita lihat ada kurva seperti huruf N. Kemudian ada kurva segi 6 ya. Oke, iya ya, segi 6. Nah, kemudian ada bentuk oval. Kemudian ada gabungan dari dua persegi. Lalu ada lingkaran. Ada segitiga seperti infinity. Dan ada satu lagi seperti rainbow tetapi tidak sempurna. Nah, simak penjelasannya untuk perbedaan dari macam kurva terbuka, kurva tertutup ataupun kurva tertutup tidak sederhana. Coba kita lihat. Kurva terbuka, ternyata yang terbuka itu yang segitiga tetapi garisnya tidak sempurna. Lalu ada kurva berbentuk N dan ada rainbow yang tidak tertutup. Nah, apa yang membuat mereka menjadi kurva terbuka? Karena bagian ujung garis itu tidak bertemu atau tidak menutup. Nah, jadi dia tidak sempurna ya. Kalau ada bagian ujung garis saja yang tidak tertutup satu dengan garis lainnya, maka dia dikatakan sebagai kurva terbuka. Nah, ingat, dia dikatakan sebagai kurva terbuka karena apa? Karena bagian ujung garis tidak saling bertemu. Nah, coba kita masuk ke contoh dari kurva tertutup. Nah, kita lihat ternyata yang masuk ke kurva tertutup itu ada si segi 6. Oke, kemudian ada si lingkaran, lalu segitiga, dan oval. Meskipun yang seperti segi 6 dan segitiga dia garis lurus, berbeda dengan lingkaran dan oval yang memiliki garis lengkung, persamaan mereka yaitu adalah bagian ujung garisnya itu saling bertemu atau menutup. Jadi tidak ada bagian yang terbuka. Oleh karena itu, bangun-bangun datar seperti contoh pada layar itu disebut dengan kurva tertutup. Kenapa dia kurva tertutup? Ingat, karena bagian ujung garis saling bertemu atau menutup. Terserah dia mau garis lengkung ataupun garis lurus. Nah, apa bedanya dengan kurva tertutup tidak sederhana? Coba kalian perhatikan. Ternyata yang termasuk kurva tertutup tidak sederhana itu ada bentuk seperti segitiga infinity, lalu ada seperti bentuk gabungan dari dua buah persegi. Nah, yang membuat dia menjadi tidak sederhana karena bagian ujung garis saling bertemu atau menutup, tetapi mereka terdapat garis berpotongan. Berpotongan itu seperti apa sih? Bisa menyerupai X atau bisa menyerupai plus.
terserah, yang penting dia saling berpotongan. Nah, kalau pada contoh di layar itu terdapat di bagian tengah antara dua segitiga dia membentuk X, sedangkan di gabungan persegi itu menjadi plus. Nah, kita masuk ke materi segi banyak atau poligon. Apa sih sebenarnya itu poligon? Poligon merupakan kurva tertutup sederhana yang dibentuk garis-garis lurus. Ingat, syaratnya itu harus tertutup sederhana yang pertama. Yang kedua yaitu harus dibentuk dari garis-garis lurus. Coba kalian perhatikan itu contoh yang ada di layar. Nah, kalau yang ada garis lengkung seperti gambar pertama yang hijau itu tuh, nah kenapa disilang? Karena dia bukan merupakan segi banyak. Kenapa jajar genjang yang di sebelahnya di checklist? Karena dia kurva tertutup sederhana lalu dibentuk dari garis-garis lurus. Nah, segitiga juga demikian. Karena dia sederhana dan terbentuk dari garis lurus, dia termasuk dari segi banyak atau poligon. Selanjutnya, segi banyak sendiri itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, kita terdiri dari segi banyak beraturan, dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah, coba kalian perhatikan gambar secara ringkas. Nah, kalau segi banyak beraturan, dia setiap sisi itu berbentuk sama panjang dan tidak melengkung, serta setiap sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan itu setiap sisinya tidak berbentuk sama panjang, artinya ukurannya bisa berbeda nih. Ada yang satu panjang, satu pendek. Kemudian untuk besar sudutnya juga tidak sama besar, artinya dia ada yang sudutnya kecil, ada yang sudutnya besar. Miss, aku bingung apa itu sudut, apa itu sisi. Oke, nah selanjutnya materi akan dijelaskan bagian-bagian dari suatu bangun datar. Jangan lupa ya, kalian harus bisa membedakan mana yang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Masuk ini bagian bangun datar. Nah, coba perhatikan. Di situ ada contoh dari suatu persegi. Ada bagian sisi. Sisi itu adalah panjang garis dari satu titik sudut ke sudut lainnya. Nah, titik sudut itu yang berada di ujung ya. Nah, dalam bangun datar persegi ini terdapat 4 buah titik sudut yang berada di pojokan pertemuan antara satu sisi dan sisi lainnya. Kemudian jarak antara sisi satu dan sisi lainnya itu kita sebut sudut atau besar sudut. Nah, dalam persegi yang ada di layar memiliki 4 buah titik sudut, memiliki 4 buah sudut, dan memiliki 4 sisi. Jadi perlu kamu ingat, bagian dari bangun datar itu suatu bangun terdapat sisi, titik sudut, dan besar sudut. Nah, berikut ini contoh bangun datar yang biasanya dipelajari. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan juga lingkaran. Untuk di kelas 4 biasanya yang akan dibahas adalah bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Bagaimana dengan yang lainnya? Jangan khawatir, kita akan ulas materi itu dan kalian bisa lihat di video-video lainnya yang ada di channel Belajar Mudah. Nah, kita masuk saja nih langsung ke sifat khusus dari bangun datar. Nah, pertama sifat bangun datar persegi. Persegi mempunyai 4 buah sisi, yaitu atas, samping kanan, bawah, dan samping kiri. Kemudian semua sisinya sama panjang, mempunyai 4 buah sudut yang semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Bagaimana dengan segitiga sama sisi?
Segitiga sama sisi memiliki sifat mempunyai 3 buah sisi, yang mana semua sisinya sama panjang, kemudian mempunyai 3 buah sudut, di mana semua sudutnya sama besar, yaitu 80 derajat. Kita langsung masuk saja ke sifat bangun datar persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki 4 buah sisi, 2 buah sisi berhadapan sama panjang, yaitu bagian atas dan bagian bawah, lalu bagian kiri dan bagian kanan, di mana 2 macam bidang yang berukuran sama kita sebut panjang dan lebar. Kemudian persegi panjang memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat, sama seperti bangun persegi. Nah, sekian untuk sifat bangun datar dari bangun persegi, segitiga, dan persegi panjang. Untuk materi lainnya kamu bisa tonton di video channel Belajar Mudah. Thank you for watching, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dan jika ini bermanfaat, kamu bisa aktifin loncengnya. See you on other video guys.